di-mute sendiri mic-nya biar Pak Lamsen bisa berbicara bebas dan kita beri ruang dan waktu sebebas-bebasnya. Monggo Pak Lamsen, saya kasih waktu 5 jam ke depan. Santai aja Bangku, ada adikmu di sini ya Bang. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ya. Jadi Tuhan atau manusia pun tidak mungkin mewariskan. Pak, jangan menyelah Pak Emil. Tolong yang tidak berkepentingan di-mute sendiri ya. Oke, silakan Pak Lamsen. Maaf, tadi memang ya namanya saya terganggu. Manusia. Saya terganggu, jadi saya ulangi dari atas tadi. Jadi Tuhan Alkitab itu menciptakan dunia dan isinya itu sungguh amat baik. Saya jelaskan kembali, dunia ini diciptakan baik artinya sangat cocok untuk dihuni oleh makhluk hidup. Karena tidak ada gempa bumi, tidak ada virus, tidak ada penyakit, tidak ada tangis di sini, di dunia ini. Manusia pun dan makhluk-makhluk lain pun diciptakan sungguh amat baik, artinya tahan hidup tanpa akhir, selama-lamanya. Bahagia, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, tidak ada tangis, tidak ada duka, tidak ada mati. Begitulah kondisi dunia dan isinya diciptakan oleh Tuhan menurut Alkitab. Tetapi nyatanya sekarang ini kita lihat dunia ini penuh bahaya. Bahaya gempa bumi, virus corona, tsunami, segala macam, penyakit. Makanan pun kurang, sulit mencari pekerjaan. Manusia pun susah, sakit, lalu mati. Penuh penderitaan. Kenapa setiap manusia harus susah dan sakit dan mati, menderita, nangis? Kenapa? Itu adalah akibat kesalahan manusia melanggar ketetapan Tuhan yang mengatakan, "Hei Adam, jika kamu makan buah ini, kamu harus mati." Jadi Tuhan itu tidak salah menciptakan Adam dan tidak ditakdirkan untuk mati-mati. Tapi kesalahan ini adalah di tangan Adam sendiri, di tangan manusia itu sendiri. Melanggar ketetapan Tuhan. Akibatnya apa? Manusia itu mengalami penderitaan, susah-susah, sakit lalu mati. Dan dunia pun terkutuk. Sehingga ada gempa bumi, ada virus-virus, corona, ada tsunami, dan segala macam kesulitan. Tumbuh-tumbuhan pun menjadi rusak, tidak sempurna lagi untuk dimakan oleh manusia. Jadi, bukan dosa yang diwariskan. Semua anak cucu Adam yang berada di dunia ini pasti merasakan akibat kesalahan Adam itu. Bukan dosanya diwariskan, tapi akibatnya itu terimbas kepada anak cucunya. Demikianlah akibat dosa kepada manusia. Memang benar apa kata Alkitab, apa kata Tuhan. Orang yang makan cabai itu yang makan merasa pedas. Orang yang berdosa itu yang dibunuh dihukum. Dosa di sini adalah pelanggaran hukum dalam kerajaan Israel saat itu. Jadi konteksnya itu lain. Bukan masalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, bukan. Tapi dalam kerajaan dunia ini, karena Israel sudah mempunyai kerajaan, dibuat undang-undang untuk manusia, yaitu orang pencuri itu masuk penjara, bukan bapaknya, bukan mamanya. Itu dijelaskan di Alkitab. Bukan masalah akibat dosa itu. Kira-kira demikianlah yang bisa saya jelaskan menurut Alkitab. Terima kasih. Terima kasih Pak Lamsen yang cukup luar biasa menjelaskan tentang dosa waris sampai lari ke virus corona, tanaman, terus pekerjaan. Waduh, jadi penampungan PKI ini nantinya. Oke, barangkali teman-teman di sini mau menanggapi dari komentarnya Pak Lamsen yang sungguh luar biasa sekali. Silakan Mas Juma, barangkali mau menanggapi. Baik. Sahabat-sahabat, izin duluan ya, mendahului sebentar aja kok. Karena saya juga kangen sama Tuan Lamsen ini ya. Sepintas kalau kita mendengarkan Pak Lamsen berbicara, kita bingung karena kita tidak tahu dia mewakili siapa ngomong. Mewakili Yesus juga kagak. Jadi gini, dari mana asal daripada dosa waris ini? Adam
Musa, Abraham, Yakub, Ishak, Yesus sekalipun tidak pernah mengajarkan itu. Nah, yang ingin dijajakan kemudian oleh Kristen di sini itu adalah penebusan dosa. Itu yang poinnya di situ. Bukan dosa warisnya. Makanya tadi itu Tuan Lamsen tidak lagi setajam dulu tentang dosa waris. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan daripada adanya rumusan tentang dosa waris dari gereja, bukan dari Yesus, itu murni karena ingin mengajarkan penebusan dosa. Sehingga Yesus didudukkan layaknya Horus, layaknya Krishna, layaknya dewa-dewa pagan, orang-orang terdahulu. Nah, ketika kita menelusuri gospel atau Bible sekalipun, ternyata dari zaman Adam hingga kepada zaman sebelum Yesus, Maria ngeden, dia belum lahir, itu tidak ada seorang pun yang menerima pengajaran daripada nabi-nabi dan orang-orang suci tentang adanya dosa warisan. Itu tidak ada itu. Tidak ada orang yang pernah menerima ajaran itu. Nanti di Kristen baru itu ada. Nah, ini bisa diklarifikasi nanti Tuan Lamsen kalau memang apa yang saya sampaikan ini salah. Jadi ajaran dan doktrin penebusan dosa itu merupakan hasil sinkretisme penggabungan, ya, ajaran yang telah mempuji dari ajaran orang-orang pagan penyembah berhala dengan peristiwa penyaliban Yesus. Saya ulang. Ajaran penebusan dosa akibat daripada adanya dosa waris itu adalah merupakan penggabungan dari ajaran orang-orang pagan, yaitu yang menjajah Yerusalem pada saat itu, ya, penyembah berhala, dengan adanya peristiwa penyaliban Yesus, peristiwa penyaliban orang yang dikatakan bernama Yesus. Jadi pengikut Paulus inilah umumnya yang berasal dari orang-orang luar Israel, yaitu orang-orang pagan. Mereka inilah yang mengajarkan dosa waris ini. Mereka inilah yang memiliki ajaran untuk menyerahkan korban tebusan kepada dewa agar mereka selamat dari bencana alam dan mendapat berkah dari alam. Kemudian mereka melihat sosok Yesus yang saat itu diketarkan. Yesus telah mati di tiang salib, kemudian dia hidup, kemudian dia nampak oleh tentara-tentara Romawi yang memang sudah mengajarkan ajaran pagan. Oh, Yesus itu mampu membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, sehingga mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah dewa. Gitu loh. Makanya kalau kita tanya, apakah Yesus pernah mengajarkan tentang dosa waris? Tidak. Apakah Yesus pernah menerima pengajaran dari kitab-kitab sebelumnya? Ada tentang penebusan dosa manusia dengan Tuhan datang inkarnasi menjadi manusia, lalu kemudian mati di tangan manusia, kemudian bangkit pada hari ketiga? Tidak. Itu tidak ada itu. Ya, makanya saya katakan bahwa ajaran demi ajaran yang diterangkan oleh siapa tadi? Oleh Pak Tuan Lamsen ini, itu tidak ada sedikit pun yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan dosa waris ini. Nah, sedikit lagi saya tambahkan. Kalau Tuan Lamsen mengatakan bahwa andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, maka kita akan hidup, kita akan tenang, kita akan damai, kita tidak sengsara, tidak ada corona. Dari mana Anda bisa tahu? Sementara pada masa Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, tidak tahu baik dan buruk, Anda tidak akan pernah merasakan seperti apa yang namanya damai, seperti apa namanya tentram, seperti apa namanya yang tidak sakit, seperti apa rasanya itu nyaman, tentram, dan seterusnya. Anda tidak bisa merasakan. Kenapa? Karena Anda tidak tahu baik dan buruk. Layaknya Anda adalah hewan. Itu satu poin. Kedua, ketika Adam belum diciptakan, apakah dia diciptakan untuk kekal di Eden? Apakah memang dia diperuntukkan untuk hidup di Eden? Ternyata tidak. Dalil kitab yang dia pegang, orang Kristen pegang, Pak Lamsen Nayubaha pegang, itu ternyata menyarankan, menyampaikan, baiklah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa di atas, berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, ternak, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya sebelum Adam diciptakan, memang diperuntukkan untuk hidup di bumi. Bukan untuk hidup di Gan Eden, hidup kekal di sana. Itu kedua. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa Adam itu
mewariskan sebuah konsep, mewariskan sesuatu yang buruk, yaitu dosa. Apa itu? Karena dia makan buah pengetahuan. Makan buah pengetahuan dikatakan berdosa. Dan mewariskan dosa itu kepada yang lainnya. Tapi ada larangan, jangan makan babi, karena itu haram bagimu, tapi ternyata dimakan, dilanggar. Dan tidak dikatakan sebagai dosa waris. Apa akibat daripada makan daging babi? Tidak membuat orang itu cerdas, tidak membuat orang itu tahu baik dan buruk. Tapi akibat daripada makan buah pengetahuan, manusia bisa tahu baik dan buruk. Bisa merasakan, oh ini indah. Bisa membedakan antara seandainya Adam tidak makan buah dengan makan buah. Itu akibat itu. Nah, sekiranya tidak makan buah, Tuan Lamsen meskipun sekarang ada di Gan Eden, Anda tidak sadar Anda di mana. Saya saja, terlalu banyak khotbahnya. Saya tidak butuh khotbah. Jadi maunya Anda aja yang berkhotbah gitu. Baik, terima kasih Mas Juma. Saya tengah dulu ya. Tadi Pak Lamsen saya beri kesempatan seluas-luasnya tadi kan. Ada yang menyela, saya suruh hentikan. Emosi tuh, sudah kalah dia tuh. Sudah saya hentikan, tapi dengan tiba-tiba Pak Lamsen nggak mau mendengarkan khotbah. Tadi Pak Lamsen itu apakah khotbah juga gitu loh Pak? Oke Mas Juma, kita ngalah ya. Kita ngalah dikit lah. Silakan Pak Lamsen. Silakan, saya beri waktu sebebas-bebasnya. Ya, itu silakan Pak Lamsen. Kita ini kan diskusi, bukan khotbah. Ya, namanya kalau gitu Pak Lamsen diskusi paling lama 1 menit, saya juga 1 menit. Gimana? Ayo kita pakai timer. 1 menit, gimana? Saya kan untuk menjawab dosa waris itu. Ya saya udah. bukan wakil siapa-siapa. Saya tidak butuh Tuan Lamsen berasumsi. Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengajarkan dosa waris. Silakan. Caranya seperti ini. Mohon maaf, saya akan silakan Tuan Lamsen. Begitu saya tidak mampu di sini, ya. Tidak mampu menunjukkan ajaran Yesus ya. Terserah kamu. Bukan, kamu yang menang. Jawab aja Tuan. Mana ajaran Yesus tentang waris? Sekarang kok ngamuk. Kalau khotbah saja. Baik. Saya tengah dulu Pak Lamsen ya. Tadi Pak Lamsen kerjanya cuma mau nipu terus. Pak Lamsen sudah diberi kebebasan tadi itu. Maunya nipu aja terus Tuan Lamsen. Saya hadir di sini bukan untuk ribut. Iya, memang. Tapi kenapa Anda tidak mau mendengarkan orang menjelaskan? Kamu itu Islam. Tadi Anda pola bicaranya kayak sarjana S3 Anda itu ngomong. Terlihat intelektual sekali. Tapi ketika Anda bersinggungan dengan ajaran Yesus, Anda mulai emosi. Karena memang ajaran Anda bukan berasal dari Yesus. Kalau diskusi kamu seperti itu, saya minta ampun. Tidak mungkin saya diskusi tadi kan kita belum diskusi, Tuan Lamsen. Anda berkhutbah, saya juga menjelaskan. Nah, sekarang sesi tanya jawab, gitu loh. Menjelaskannya ke topik lah. Jangan sampai ke Yesus, Paulus segala macam. Saya nggak ngerti lagi. Oh, harus begitu. Kalau dosa waris itu asalnya dari mana? Dari Paulus. Siapa yang ngajarin dosa waris? Loh, Paulus. Tidak ada dosa waris menurut siapa? Kamu mengatakan kata Kristen. Terus Yesus itu menebus apa? Saya bicara di tiang salib Yesus menebus apa, Tuan Lamsen? Oke, itu nampaknya kekerasan ini, kedegilan hati saja. Saya tidak mau seperti ini. Oh ya udah sekarang Anda Oke, saya diam. Silakan Anda menipu, saya diam, silakan. Kami membiarkan Anda menipu orang dan menyesat orang. Silakan ngomong. Memang penipu kok. Kalian, mohon maaf, saya dituduh penipu, silahkan. Oh ya memang. Anda mengajarkan dosa waris, siapa ngajarin? Siapa yang ngajarin? Oke, terserah kamu, tuduhanmu segala macam. Nangis kan, nangis. Giliran gitu nangis. Terserah kamu, ya. Saya itu hanya untuk menunjukkan ajaran Alkitab saya. Tadi gagah-gagahan. Ajaran Alkitab saya. Tadi gagah-gagahan. Saya hadir di sini untuk meluruskan tuduhan-tuduhan Anda itu. Ya. Perlu bantuan ya? Kalau perlu bantuan, saya mau bantu ini. Apakah saya ini dilap aja air matanya tuh kawannya. Silakan kamu sendiri. Kasih tisu. Oke, sudah? Ya. Oke, Tuan Lamsen, saya diam. Lanjut. Ya. Kita ini kan bukan untuk berbantah-bantah. Ya, saya tidak membantah. Semua apa yang kamu katakan itu betul menurut kamu. Dan kamu bilang juga tadi itu kan menurut pendapatmu. Itu menurut orang Kristen.
Saya tidak mengikuti orang Kristen. Yang saya tunjukkan adalah ajaran Alkitab saya. Ya. Jadi tidak ada dosa waris menurut Alkitab. Ya. Itu hanya tuduhan kamu. Mungkin Bukan orang tuduhan, Kristen. itu Paulus mengatakan sendiri. Dosa telah datang ke dunia bersama satu orang, Adam. Gimana sih? Ya, Pak Lamson kok ingkar terhadap kitabnya sendiri? tapi bukan diwariskan. Jelas-jelas Paulus akibat dosa mengatakan itu. demikian juga maut telah datang ke dunia bersama juga dosa. Oke lah. Saya ikuti kamu punya pendapat. Alkitab itu adalah Alkitab saya yang tidak kamu percayai. Oke lah. Alkitab saya itu adalah kitab yang tidak kamu percayai. Kamu ajarkan ajaran yang tidak benar. Artinya kamu kan tidak percaya bahwa Alkitab saya itu Alkitab benar. Tapi kamu itu menyalahkan saya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya yang salah itu. Betul. Contoh, Itu maksudnya Anda kan? mengatakan Ya. tadi Oke. bahwa Tuhan itu menghendaki manusia Nah. itu tidak mati. Padahal Tuhan tidak menginginkan manusia itu hidup kekal sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 22. Tuhan berfirman, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari antara kita, atau yang baik dan yang buruk. Sekarang jangan lagi tangannya mengulurkan untuk mendapatkan buah yang berisi tentang kehidupan yang kekal agar tidak seperti kita. Loh kan jelas sekali Bible mengatakan, Pak. Lanjut. Oh, jadi kami, artinya saya yang bodoh tidak mengerti Alkitab saya kan? Alkitab saya itu kan tidak benar beritanya, kita, tidak Pak, benar ajarannya. Kitab Anda sendiri Kamu ngomong ajarkan begitu kepada saya. kok. Gimana? Iya, oke lah. Saya ikutin kamu Ustadz ya. Saya ikutin kamu Ustadz. Artinya saya itu bodoh, tidak mengikuti ajaran Alkitab yang salah itu. Jadi kamu ajarkan Alkitab yang salah kepada saya supaya tetap saya salah. Itu maksudnya. Pernyataan Anda itu tidak sesuai apa yang tertulis dalam Bible. Oke lah, Contohnya saya lagi tidak Anda sesuai. mengatakan bahwa Yesus itu Ya. tidak menebus dosa, Ya. tapi menebus akibat dosa. Artinya, Tapi faktanya saya bagaimana salah, kan? setelah penebusan itu, Iya. manusia Artinya itu saya tetap salah aja terhadap hidupnya Alkitab susah, saya yang salah wanita itu. tetap melahirkan kan? Oke. Artinya saya salah Oke, terhadap oke, Alkitab oke. saya yang kamu ajarkan salah itu, yang kamu anggap salah. Alkitab saya itu kan Iya. ajarannya salah, tidak benar. Tapi saya salah terhadap Tidak Alkitab yang sesuai salah dengan itu. pernyataan Anda, tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible Oke. Anda. Oke, tidak Itu loh sesuai. yang saya protes. Alkitab saya itu kan salah. Kamu protes saya karena tidak sesuai dengan Alkitab saya yang tidak kamu akui benar. Alkitab saya itu kan tidak benar ajarannya. Harapan Tapi saya salah terhadap Alkitab yang tidak benar bukan itu. benar tidak benar. Nah, Pernyataan Anda itu tidak sesuai apa yang ya tertulis di dalam iyalah. Bible itu. Oke lah, tidak benar saya Contoh. terhadap Alkitab saya yang Masalah salah benar itu. atau tidak benarnya. Iya, terserah Anda kamu yang lah. salah, bukannya Ya Bible. saya salah. Saya salah terhadap Alkitab saya yang salah. Ya, saya salah terhadap Alkitab saya yang salah yang Ya. kamu tidak akui benar. Maksudmu itu apa? Kamu sudah yakin dan percaya bahwa Alkitab saya itu tidak benar. Tapi saya juga tidak benar terhadap Alkitab saya yang salah itu. Maksudmu apa itu, Ustaz? Ini orang, Anda membuat pernyataan yang tidak sesuai apa yang tertulis di dalam Bible. Ya, Contohnya tidak Anda sesuai dengan mengatakan Alkitab bahwa yang Tuhan kamu mau akui tidak tunggu benar. dulu. Gantian ngomong. Gitu, Pak. Ya kan? Gantian ngomong. Saya tidak sesuai dengan Alkitab saya yang kamu akui tidak benar itu. Lalu kamu luruskan supaya mengikuti ajaran Alkitab yang salah itu. Gimana sih orang ini? Paham nggak sih? Beginilah. Inilah Pak Lamsen. Jadi gini ya, kalau saya lihat kronologinya. Viralkan ini. Jadi Ya, Islam Ustaz ini- Sugi itu menjelaskan sesuai dengan yang tertera di Alkitab. Tetapi Pak Ya. Lamsen mengatakan, ya saya salah. Kamu menunjukkan kitab yang salah. Lah ini kan bingung saya jadinya. Padahal yang saya tahu, saya Karena berusaha saya netral di salah sini ya terhadap Pak Lamsen Alkitab ya. yang salah, Saya akan berusaha netral di sini. Saya Mas salah Sugi itu terhadap menjelaskan Alkitab yang salah ayat itu. Alkitab lalu kepada diluruskan saya kepada Lamsen. Alkitab yang Pak salah. Lamsen membenarkan. Apa? Tetapi pada Apa, hitungan Sugi? detik yang sama, Pak Lamsen mengatakan, apakah kamu mengajari saya kitab yang salah? Padahal yang dijelaskan Ustaz Sugi itu kitab yang benar, Alkitab yang benar. Gitu. Kalau dia yakin percaya Alkitab ajaran ngomong Alkitab saya apa, benar, langsung itu ngomong sudah B, dipakai gitu sebagai loh. Yang dijelaskan oleh Ustaz Sugi tadi, Alkitab sesuai dengan teksnya di sana. Betul nggak itu yang Imam, dikatakan oleh ajaran Ustaz? Alkitab Iya. saya itu Betul. kamu tidak yakini benar. Saya salah terhadap Bukan masalah Alkitab itu saya yang kamu dulu. yakini tidak benar itu. Jadi Oke, untuk kita apa luruskan maksudnya? dulu ya. Kita luruskan dulu. Bagi kami membaca Alkitab itu semudah membaca majalah buku. Karena apa? Wong itu bahasa Ya. Indonesia kan. Nah, begitu kan, jelas kan.
Di situ kalau dikatakan sesuatu di sana dijelaskan kan kita mudah memahami kan itu produk dari LAI. Nah ini setelah kita memahami ini kita tanyakan ke Pak Lamsen malah menuduh itu kitab yang salah. Ini kan yang mana yang benar ini jadinya Pak Lamsen? Tolong kalau kami yang di sini salah diluruskan. Kamu luruskan saya terhadap ajaran yang tidak benar. Bagaimana? Ajaran yang nggak benar itu dari mana? Itu kan dari Alkitabmu sendiri toh. Iya dari Alkitab. Kamu yakin kan tidak benar itu? Ajaran yang nggak benar bagaimana? Berarti Pak Lamsen secara menunjukkan bahwa ajaran Alkitab itu nggak benar. Sehingga kamu tidak gunakan. Sehingga kamu baca itu, kamu lihat saya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya yang salah itu. Lalu kamu luruskan. Coba Pak Sugi itu apa ayat apa tadi yang mau dijelaskan tadi itu? Coba ditengok di dalam Kejadian 3 ayat 22 itu. Kejadian Pak Lamsen mengatakan bahwa Tuhan itu menghendaki manusia hidup kekal. Tapi Tuhan tidak menghendaki manusia hidup kekal. Gitu loh. Itu kamu kan Kejadian tidak 3 ayat 22. Kamu ya sebagai coba Islam kami yang tidak ngerti dijelaskan. Itu apa artinya itu ayat yang tertera di situ yang sudah dibaca oleh Mas Sugi? Alkitab tidak cocok, tidak sesuai. Tidak benarlah, janggal lah. Tidak wajar lah, tidak benar lah itu. Orang Islam mengajarkan ajaran Alkitab kepada saya. Hal yang tidak mungkin karena kamu-kamu itu dipengaruhi Al-Quran. Padahal ya kalau itu tidak benar, kalau itu menurut nggak benar dari pemikiran Pak Lamsen dijelaskan aja. Ya, nah kalau begitu hanya membacakan apa yang tertulis. Kamu buktikan saya salah. Sekarang saya sudah salah terhadap Alkitab saya yang salah itu. Maksudmu apa? Bukan masalah salah atau benar. Itu yang dibaca Ustaz Sugi itu benar apa salah? Bentar Pak Lamsen, dengarkan kata kebenaran. Pak Lamsen, tenang dulu. Apakah yang tadi sama Ustaz Sugi itu benar apa salah? Sebentar Mas, sebentar. Yang lainnya tolong di-mute dulu. Apakah yang dibaca dan diterangkan oleh Ustaz Sugi itu ada salahnya menurut Pak Lamsen? Kalau itu ada salahnya ya diluruskan. Kamu kan sebagai orang Kristen harus meluruskan. Sama-sama. Jangan mengajarkan. Jangan mengajarkan. Oke, sekarang kan jelaskan tadi itu mengenai ayat yang sudah dibacakan oleh Ustaz Sugi. Satu ayat dalam Alkitab tidak bisa menjadi kesimpulan ajaran Alkitab. Harus baca dijelaskan. Harus baca gini, Bang Jul, boleh saya tanggapi saya jelaskan sudah jelas. Kalau baca satu pasal, ya Alkitab itu tidak bisa diwakili oleh satu ayat. Ya justru karena itu Bang Lamsen menjelaskan dengan beberapa ayat gitu. Ya kami mendengar aja penjelasan Bang Lamsen. Saya bilang, mari kita pelajari bersama, jangan diajarkan. Kalau diajarkan jadi gini ribut kan? Karena di sini tidak ada ajar mengajar di sini. Di sini teman Muslim membaca ayat. Nah, itu pengertian umat Islam berbeda dengan Pak Lamsen kan. Nah, ini perbedaannya ini kamu jelas biar kami di sini paham. Pak Lamsen punya kewajiban untuk mengenalkan Alkitab kepada kami di sini. Bukan kami mengajarkan. Kami cuma mengajarkan. Bang Lamsen jelaskan coba dijelaskan itu tentang dosa-dosa itu gimana? Pak Lamsen mana ayat yang benar gitu. Biar kami paham gitu. Jadi Pak. Jadi kalau boleh jangan mengajarkan. Kita buka ayat yang dimaksud itu, kita pelajari. Silakan buka Bang Lamsen, silakan buka. Mana ayatnya? Kita belajar dari atas ke bawah. Apa judulnya, apa konteksnya. Jangan disampuratakan. Begitu Alkitab. Kalau satu ayat tidak bisa menjadi kesimpulan ajaran Alkitab, tidak bisa. Coba dijelaskan ayat mana yang tidak bisa membuat kesimpulan itu. Coba dijelaskan kepada saya sendiri. Terlalu banyak itu perkataan Jum sama si Pak Sugi itu yang tidak saya ngerti. Itu kan terlalu banyak. Coba nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 ayat aja. Saya kalau sudah cuma banyak ayat sehingga tidak ada penjelasan dari Allah. Begini loh. Bentar, biar mudah begini. Tolong Pak Lamsen tunjukkan di mana Tuhan menghendaki manusia hidup kekal. Nah, itu aja. Saya tadi sudah menunjukkan. Iya, maksudnya bunyinya harus jelas. Saya menghendaki manusia hidup kekal gitu. Ya. Mana? Kejadian 1 ayat 31. Nah, bunyinya Bang Zul di screen Bang Zul. Perasaan kejadian itu sampai 29 deh, kejadian 1 enggak sampai 31 deh. Kejadian 1 ayat 31. Kayaknya enggak sampai 31, coba ditengok. Sampai ya, sampai. Itu terakhir di ayat 31. Iya. Coba. Tapi nggak nyambung. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik.
Oh ya. Arti sungguh amat baik. Terus? Artinya sungguh amat baik apa? Tidak ada kematian, tidak ada tangis, tidak ada rusak. Itu tafsir namanya. Itu tafsir kalau gitu. Zulkifli Itu jangan tafsir. tertawa. Sebentar, ya. Ya. Adam dan Hawa ditetapkan hidup selama-lamanya. Tuhan berkata Dalil. kepada Hawa, dengar dulu, saya bisa bicara enggak? Ya, silakan. Saya tunggu Bang Lamsen. Iya, begitu. Jadi supaya Ayat Ada yang ya, literlek ada. ada enggak gitu loh maksud saya itu. Yang literlek. Aduh. Silakan abangku. Selo Bang. Aduh, selo Supaya aja. kita tahu apakah Aduh. Tuhan menciptakan manusia hidup kekal atau tidak. Ini saya mau jawab tidak bisa. Iya, Aduh, selo lah, iya. Bang. Kita Kan ini selo. tua. yang Ke bawah. Kita sudah Selo. tua, harus ada kesabaran. Jangan Nah, terlalu buru-buru seperti masih anak muda. Sabar menunggu. Kalau sudah tua itu ada kesabaran. Sebelum saya selesai Iya. ngomong langsung diselah gitu. Mana jadi, nggak bisa saya jawab lah. Ya udah, Lebih panjang ini curhatnya. buang-buang Udah waktu langsung ini. aja dalilnya mana? Langsung literlek gitu loh. Kalau saya kan Sosokan langsung ini bukan bukan gereja dalil. loh, Pak. Buang-buang waktu nih Pak Lamsen ini. Coba mana dalilnya? Tuhan menghendaki manusia hidup kekal selamanya itu mana? Gitu loh. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, diperintahkan kepada Adam dan Hawa bahwa seluruh buah pohon di taman itu boleh dimakan mereka, kecuali ada pohon buahnya tidak boleh dimakan. Kalau dimakan dia mati. Kan ada ceritanya. Jangan tanya saya dulu ayat di mana, nanti saya cari, bisa search ya. Seandainya ketawa, Adam dan Zulkifli. Hawa Seandainya Adam dan Hawa tidak memakan buah itu, ya pasti dia hidup. Tapi karena dia melanggar ketetapan Tuhan, Adam dan Hawa dan keturunannya, semua cucu-cucunya sampai saat ini mengalami kematian, kesusahan, kesulitan. Jadi seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah pohon itu, anak-anaknya, semua kita ini hidup kekal selama-lamanya dalam keadaan bahagia. Itu buktinya. Berarti nggak ada ayat ya? Ya tidak ada, itu Alkitab. Nah, berarti nggak ada. Nah. Nah, sekarang tengok Kejadian 3 ayat 22. Baca. Nah, Itu loh. Nggak ada tafsir. Nah. Jadi tafsir, maksud itu namanya Bapak Bang tafsir Lamsen itu, Bang Lamsen, gara-gara Adam melakukan dosa itulah gunanya penebusan Yesus mati di kayu salib itu gara-gara itu berarti Bang Lamsen. Oh, belum lagi. Makanya berlanjut. Saya kalau ngomong step by step. Sedikit demi sedikit, supaya Sekarang saya bacakan Kejadian 3 ayat 22 ya. Lalu Tuhan Allah berfirman, katanya, ya kan? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dilarang hidup selama-lamanya berdasarkan ayat itu. Gitu loh. Sudah? Makanya saya minta kepada Anda itu yang letterlek, di mana Tuhan menghendaki manusia hidup selama-lamanya mana. Kalau nggak ada ya udah selesai. Sudah Pak Sugi? Sudah Pak Udah Sugi? lanjut. Ya. Jadi ayat itu setelah dia memakan buah itu tidak boleh lagi hidup selama-lamanya. Dilarang. Karena sudah Kecuali- berdosa. Itu ketetapan Kecuali Tuhan. kalau Anda bisa menunjukkan ayatnya, Tuhan itu menghendaki manusia hidup selama-lamanya ya bisa dibantah. Tapi kalau nggak ada itu kan hanya tafsir Anda, hanya asumsi saja. Terserah. Tapi kalau dia Ya, tidak makan iya. buah itu, kalau dia tidak makan buah itu kan tidak mati. Itu kalau masih kalau nggak ada ayat yang jelas. Oke. Kalau itu pendapatmu terserah, ya. Saya tidak bantah pendapatmu. Saya tidak bantah. Tapi kita harus tahu jalan ceritanya. Dari ceritanya, Tuhan telah menciptakan Adam dan Hawa sungguh amat baik, tahan selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Tapi karena dia makan buah itu, maka dia harus mati. Maka diawasi, jangan kembali dia makan buah kehidupan itu, supaya jangan hidup selama-lamanya dia lagi. Karena dia sudah berdosa. Itu ketetapan Tuhan. Begitu kawan.
Kalau Adam nggak makan buah itu apakah ada kita, Bang Lamsen? Bagaimana? Bagaimana? Kalau Adam nggak melanggar makan buah itu apakah kita ada sementara dia hidup kekal? Ya, tentu ada. Tentu kita hidup kekal juga. Tidak akan mati-mati. Dia kan beranak cucu. Dia kan diberkati dia sebelum berdosa beranak cucu lah. Artinya dia akan beranak cucu hidup kekal selama-lamanya. Tidak berakhir. Cucunya pun hidup selama-lamanya. Tidak akan berakhir. Semua hidup. Oke, Tuan Lamsen, Anda mengatakan kalau Adam itu tidak makan buah, maka dia tidak akan mati, maka Tuan Lamsen akan bahagia. Padahal tanpa makan buah pengetahuan, manusia tidak bisa tahu dia bahagia atau dia sedih. Itu gimana ceritanya, Tuan? Yang kamu maksud bagaimana pertanyaannya? Kan Orang makan akan buah merasakan pengetahuan. bahagia itu kalau tahu baik dan buruk. Intinya itu. Nah, ya. Bagaimana Anda bisa merasakan bahagia, Anda tidak tahu baik dan buruk? Itu maksudnya Iya. baik. Jadi waktu dia sebelum makan pengetahuan baik dan buruk itu, yang dia tahu hanya pengetahuan baik saja, tidak tahu yang buruk. Baik dan buruk Silakan ada di ketawa. buah itu. Dari mana Anda Loh. tahu baik? Gimana sih orang ini? Loh. Jadi Gimana? sebelum dia makan buah itu, kondisinya bagaimana? Alkitab tidak menceritakan. Kayak hewan. Dia kan tidak tahu Terserah baik Anda. buruk. Kemana-mana nggak pakai celana. Ya terserah kamu. Kayak hewan kau apapun terserah kamu. Karena itu ajaran Alkitab kami. Itu ajaran Alkitab. Saya tidak bisa bantah itu. Kamu Berarti buat salah ya terserah ajaran kamu. Alkitabnya Sebabnya ya? Kamu tidak percaya kepada ajaran Alkitab saya. Jelas Berarti kamu salah Jangan ya? salah, ngamuk nanti. Jangan dibilang salah, ngamuk lagi nanti. Nggak, gimana Bukan nggak kamu. salah kalau kayak gitu? Iya. Ngamukan ini Tetap Bapak ini. salah menurut keinginanmu. Ya, itulah sebabnya kamu tidak percaya kepada Alkitab saya. Ya. Ya Itulah nggak sebabnya kamu percaya tidak lah, percaya wong kepada penjelasannya saya. aja muter-muter. Karena ajarannya lagi. tidak masuk akalmu. Lah itulah. Karena ajarannya tidak masuk akalmu, maka kamu tolak Alkitab itu. Salah itu Bang Lamsen. Hah? Justru Bagaimana? karena salah lah itu karena justru diikuti suruh menggunakan Ya, akal budi jelas untuk salah menerima suatu menurut kebenaran kamu. itu. Ya jelas Bukan, untuk salah menerima suatu menurut kebenaran kamu. itu bukankah tertulis harus menggunakan akal Jadi, budi karena akal bukan budi itu akan pendapatmu, membawa suatu bukan karunia. akalmu menjadi standar kebenaran. Saya mengikuti apa kata Alkitab. Saya gunakan Alkitab saya itu menjadi standar kebenaran saya bagi saya, bukan otakmu. Bukannya di situ tertulis untuk menerima suatu kebenaran harus menggunakan akal budi. Oh tidak, dalam hal Alkitab tidak menggunakan akal-akal tentang ketuhanan dan ciptaan Tuhan itu tidak bisa akal. Alkitab melarang itu akal. Dan Akal akal itu budi itu digunakan akan membawa untuk- karunia. Itu tidak ada. Masalah karya Tuhan, akal dan otak logika manusia tidak mampu memahaminya. Tuh, berarti gimana ceritanya? Tolong coba perhatikan pernyataan saya. Adam itu makan buah sehingga dia tahu baik dan buruk. Sekarang orang tahu baik dan buruk itu karena akal. Nah sekarang ketika memahami kitab Anda tidak boleh menggunakan akal, lalu bagaimana bisa mengetahui bahwa ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah? Karena Adam sudah makan buah itu, maka dia tahu baik dan buruk. Sebelumnya Nah, tidak tahu baik dan buruk. Berarti Kondisi sekarang kita bagaimana? sudah tahu baik dan buruk kan? Nah, jadi waktu Iya, kan? Adam belum makan, bagaimana kondisinya? Ya dia belum tahu baik dan buruk. Ya tidak tahu baik dan buruk, ya sudah. Sampai di situ aja. Nah sekarang dia sudah tahu. Betul? Karena dia sudah tahu baik dan buruk. Nah, Makanya, apa yang menjadi standar kita mengetahui sesuatu baik atau sesuatu itu buruk? Akal budi. Nah ini jadi lelucon begini Akhi. Adam tidak tahu baik dan buruk diberi peraturan, terus melanggar kok berdosa, ini kan aneh. Iya makanya. Iya, seharusnya kalau orang yang bisa dikenai hukuman itu orang yang udah Yang tahu baik dan buruk. Iya, lah belum tahu baik dan buruk kok dihukum, gimana ceritanya itu? lah itulah ketetapan Lucu. Tuhan yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Itu ajaran Alkitab kami. Tidak cocok menurut pemahamanmu. Saya tidak mengikuti pemahamanmu karena saya baca Alkitab. Jadi ceritanya ini ujung-ujungnya imani saja ya Pak Lamsen? Ya Bukan. iyalah. Bukan Loh. imani.
Terus apa Saya- itu? Kan tadi saya- bilang nggak usah Mana yang akal dan kau logika baca, nggak akan Lamsen? sampai Alkitab mana yang kau dalam baca, memahami Lamsen? Alkitab. Berarti artinya Hah? cukup imani saja kan? Jadi Alkitab saya itu bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Jadi memang harus salah menurut kamu, menurut Al-Quran. Pasti salah karena arahnya sudah berbeda. Arahnya Jadi kemana Enggak, itu? menurut Alkitab Abang yang bernama Bible itu, pernyataan Abang itu salah. Di dalam Bible itu dikatakan untuk menerima suatu kebenaran, gunakanlah akal budi, karena akal budi itu membawa karunia. Akal dan otak kita itu tidak mampu memahami Buang karya aja Tuhan. ayat Oh, itu, kan Bang Lamsen, dibaca nggak usah sendiri dipakai. kitabnya. Yang ditaruh di dalam Alkitab itu. Tidak bisa. Ya, tidak bisa, tidak bisa. Yang tidak Ada bisa yang itu, dibaca. Dipahami oleh otak dan Pak. otak. Iya. Tuan Lamsen, yang tidak bisa itu kalau Anda tidak menggunakan akal lebih awal. Dan Jadi tidak mau aneh tahu ini. Yang jelas tentang gini loh, kebenaran. Kitabnya sendiri dibantah ini Saya aneh-aneh. mengaku Yang jelas itu nggak usah pakai akal sehat lah karena itu. dia berusaha Imani memahami saja. Tuhan dan karyanya tidak bisa. Gunakanlah otak dan logikamu itu untuk Oke, mencari cara bagaimana kamu bisa hidup tenang di dalam dunia ini, mengatasi segala kesulitan. Oke, Itu yang perlu begini. digunakan akal dan logika. begini Tuan Lamsen. Sekiranya Ya. Adam itu mengikuti maunya Tuan Lamsen, tidak makan buah ilmu pengetahuan. Berarti Adam tidak tahu baik dan buruk kan? Ya, menurut Alkitab itu. Nah, tetapi Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan, sebelum tahu baik dan buruk, Adam sudah ada pasangan. Sudah ada? Punya kelamin yang berbeda? Ya jelas. Adam dan Hawa kan perempuan. Nah. Laki-laki si Adam. Oke, berarti tujuan dia diciptakan untuk beranak pinak itu. Benar. Makanya Nah. diberkati. Beranak Iya. cuculah. Nah, Halo? itu setelah dia diperintahkan ke bumi. Nah, sekarang ketika dia tidak tahu baik dan buruk, Dia Ketika tidak diperintahkan dia- ke bumi. Makanya, dengar. Makanya kamu tidak boleh mengajarkan Alkitab itu. Perintahkan ke bumi. Tidak. Dia di bumi diciptakan. Ini bukan Allah SWT yang menciptakan. Ini Tuhan yang menciptakan. Tuhannya Alkitab. Beda itu. kok beda? Beda lah. Tuhannya Alkitab. Apanya yang beda? Beda. Apanya yang beda? Apanya yang beda? Apanya yang beda? Apakah Allah yang disembah oleh Adam, Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak maha suci, tidak maha tinggi? Maha suci, maha tinggi. Oh, berarti dia subhanahu wa ta'ala dong dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Tapi bukan oknum di Al-Quran. Memang oknumnya Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti apa, Tuan Lamsen? Saya melihat dari sifatnya saja. Kelakuannya. Iya. Ya. Iya, Allah SWT memang kenapa Allah subhanahu wa ta'ala? Apa sifatnya? Allah SWT itu berbeda dengan Tuhannya Alkitab itu. Arah dan tujuannya. Apanya yang Anda lihat berbeda? Nanti dulu Bang Lamsen, Tuhan Alkitab itu yang mana? Tuhan Alkitab itu adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Nah, Yesus. Allah subhanahu wa ta'ala juga begitu. Kapan dia ngaku seperti itu? Kan baru-baru aja muncul itu. Tuhanmu Apa? itu manusia, bro. Masa dua menciptakan. Terserah itu kan pengakuan Allah SWT. Tapi Loh. sudah ribuan tahun sebelum ada Allah SWT, Tuhan Alkitab itu sudah mengaku dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, Oh, kalau dia Itu mengaku, doang. jadi kalau ada ya, Tuhan mengaku itu tidak boleh, cuma sekali ngaku gitu ya. Ketika dia mengajarkan kepada manusia yang hidup beda zaman, dia nggak boleh lagi menyatakan dirinya sebagai pencipta alam semesta. Gitu Boleh maksudnya. saja, boleh Nah, saja. terus? Kalau kelihatan sama cara penciptaannya. Emang apa yang beda? Emang apa yang beda? Bedanya di mana? Bedanya, ya. Tenang, kamu jangan marah ya. Kalau Tuhan Alkitab itu, Al-Quran itu, ya Tuhan Allah Ta'ala menciptakan neraka. Dan dia ingin memenuhi neraka itu dengan manusia dan jin. Sementara Terus? Tuhan Alkitab tidak menciptakan neraka untuk dipenuhi dengan manusia dan jin. Dari situ saja sudah beda sifat. Kalau beda sifatnya berarti sudah beda Tuhan. Terus Makanya kan, bagaimana Tuhan. dengan pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa lebih mudah ya onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam surga? kok lari ke sana? Iya, Kok lari ke sana? bukti bahwa akan lebih banyak orang di neraka daripada di surga karena tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Apalagi onta. Nah, konteksnya apa? Begini kawan, dengarkan kawan. Jadi lubang jarum itu lubang jarum yang mana? Kamu maksud mana lubang jarum yang mana? Ya itu kan bahasa Yesus.
Lah, kamu itu kan tidak tahu bahwa di Yerusalem bahwa di Yerusalem itu ada lubang yang nggak bisa dimasuki onta gitu. Bisa tapi sulit. Oh, bisa tapi sulit. Terus yang mengalami dalam neraka itu siapa? Bang Lamsen. Konteksnya apa ajaran? Orang kaya itu bisa masuk surga, tapi tidak semudah orang yang miskin. Maksudnya itu orang kaya itu kan sombong. Kalau orang sombong itu sulit masuk surga. Itu ajarannya. Jadi lari-lari ke sana kemari, jadi konteksnya sudah tidak tentu lagi arahnya kalau begini caranya ya. Padahal Yesus sendiri mengajarkan surga neraka loh. Gimana sih? Jadi ini sebenarnya hanya selalu ngomong sana ada apa namanya gertak gigi. Begini bro. Kacau deh ini. Kalau Siti nggak ada Pak Lasem. Wajar aja bro, Tuhan menyediakan manusia bro. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajar. Cuma keluar. Aduh. Oke, kawan-kawan, kembali kepada yang tadi. Mohon maaf. Kepada Adam lagi Bang Lamsen, kepada Adam. Jadi ketika Adam itu ya diciptakan dengan lengkap pasangannya dan dia tidak tahu baik dan buruk. Tidak ada. Ya, apa mau sedengar ini? Halo, kalau bro, begini, ditentukan gini. dulu lain kali saya masuk nanti. Harus 2 orang saja, jangan sampai 5-3 orang begini. Saya tidak mampu mendengar. Jadi saya tidak bisa nangkap lagi. Siapa yang mau saya jawab ini? Tidak tahu lagi. Oke lah. Saya off dulu lah. Aja Bang Lamsen, gantian aja. Maaf ya, kalau kacau begini saya tidak sanggup melayaninya. Sebentar kau sambung sebentar kau. Ya. Gini Pak, bicara tentang umat Islam tidak bisa membuktikan. Bicara tentang Nabi Adam, bicara tentang lubang. Nabi Adam turun dari langit apa keluar dari lubang? Halo, kenapa kabur ini? Saya selalu menegaskan Alois SWT itu tidak ada. Sambung kita debat yuk, cari yuk, tempat lain yuk. Ya sekarang lah di sini. Saya tengah ya. Tahan semua. Kasih apa Bang Jul itu nanti. Tahan semua, tolong di mute sendiri-sendiri. Biarkan saya dulu berbicara. Sembung-sembung tadi di live komen ketak-ketik dia akan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fiktif. Sekarang buktikan bahwa Allah Subhanahu wa itu fiktif. Silakan kamu komentar di sini, nanti akan dikomentar dan akan dibalik oleh teman-teman muslim di sini. Silakan sambung-sambung. Ya. Jangan berani ketak-ketik ya. Oke. Suaramu diperbaiki dulu. Suaramu mendelep itu. Ya. Sudah suaranya sudah bersih nih. Kurang dekat, kurang gede suaranya. Ya, ini gimana? Sudah bersih? Ya udahlah, dicoba aja ya sekalian. Buktikan. Begini ya, saya dari kemarin menegaskan bahwa Allah SWT yang disembah oleh umat Islam. Oke, sebentar sebelum dilanjut, kita kan ada tema di sini mengenai penebusan dosa. Jadi diusahakan sesuai dengan jalur tema ini. Temanya tentang penebusan dosa. Ya, nanti kalau kamu bahas masalah itu kita akan buat topik yang baru lagi dengan tema yang berbeda. Thumbnail dan judul sudah saya terapkan di YouTube. Jadi kembali ke tema. Dosa waris menurut agama Kristen itu bagaimana? Silakan dijelaskan. Silakan sambung-sambung. Jadi jangan melenceng ke sana ke sini ya. Tema sudah kita tetapkan. Silakan sambung-sambung. Untuk saat ini saya siap berdebat masalah tentang Allah SWT yang fiktif. Kamu bisa dengarkan enggak? Kuping kamu itu berfungsi apa enggak? Tema sudah kita tetapkan tentang penebusan dosa. Sekarang temanya di situ, silakan kamu jebarkan. Kalau kamu tidak mau mengikuti rule yang sudah kita terapkan di sini, kamu diam. Katanya tadi ada yang bersiap berdebat dengan saya masalah itu. Oke, siapa? tempat lain. Ya, debat yang lainnya tahan. Ini tema sudah kita tetapkan. Siap tadi. Tema sudah ditetapkan masalah dosa waris. Pakai jalur ini dulu. Nanti kalau mau berpindah tema, nanti kita akan reset videonya dengan tema yang berbeda.
Oke, lanjutkan. Mas Juma barangkali ada menambahkan sepatah dua kata untuk si sambung-sambung ini tentang dosa waris. Jadi gini, ketika seseorang itu tidak mampu membuktikan kebenaran tentang dosa waris, ya, kebenaran tentang Adam itu tercipta untuk hidup kekal di Taman Eden, itu artinya bahwa apa yang diberitakan kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW yang adalah wahyu dari Allah membuktikan bahwa justru sembahan orang Kristen itu tidak ada fiktif. Dalam arti kata bahwa mereka menyembah angan-angan. Sesuatu yang mereka sembah adalah sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan yang benar. Kenapa? Karena malam ini kita buktikan, saudara sambung-sambung tidak ada nyali untuk membahas tentang dosa waris. Kenapa? Karena dosa waris itu adalah ajaran hoaks. Karena dia adalah ajaran hoaks yang katanya dari Tuhan, maka Tuhannya adalah Tuhan hoaks juga. Ayo. Nah itu adanya ya. Jadi saya katakan bahwa kenapa sambung-sambung ini tidak berani membahas tentang dosa waris, karena ajaran itu asalnya dari Tuhan halusinasi gitu. Seperti itu Bang Zul. Percuma soal dosa waris kalau oknumnya tidak ada. Jadi yang menciptakan kamu siapa? Allah yang disembah oleh Musa, yang ada di Alkitab, bukan Al-Siti yang ada di Al-Quran milik Muhammad dan umat Islam. Itulah yang kami sembah. Bukan, Allah yang ada di dalam ajaran Musa. Saya siap buktikan sekarang. Siapa yang Ayo silakan Bang Zul, mohon izin Bang Zul, 10 menit. Silakan Anda tunjukkan. Baik, silakan. Allah yang disembah oleh Musa. Oke, sebelum dilanjut kita pakai timer atau bagaimana ini? Boleh. Teman-teman tahu dibantu timernya. Oke ya, ini di thumbnailnya itu judulnya dengan tema yang hari ini agak berbeda, jadi ini khusus ya. Silakan teman-teman tolong dibantu timernya, timer, biar enak diskusinya. Kita buktikan mana yang balil di sini. Tolong dibantu timer. Tahan dulu timer dibantu, biar nggak semrawut diskusinya. Ayo dong dibantu timernya. Ya. Saya nggak bisa ini, soalnya saya itu lagi live. Temanya apa ini, Bang? Temanya apa ini, Bang? Tidak adanya konsep dosa waris, ya, membuktikan bahwa sembahan Kristen adalah Tuhan fiktif. Oke, silakan. Saya yang balik, saya tantang itu. Silakan. Oke, 3 menit. Kita kasih pembukaan 3 menit. Silakan, sambung 3 menit. Ya. Waktu akan berjalan setelah Anda berbicara. Oke, sudah. Ya, saya jelaskan. Allah yang disembah oleh Musa, yang ada di Alkitab itu sebagai Allah yang sang pencipta. Kalau Al-Switi itu bukan Allah sang pencipta, karena dia berbeda dengan Allah yang disembah oleh Musa. Nah, buktinya Allah Musa itu bisa wujud, bisa hadir, bisa dilihat, bisa nyata, dan bisa mujizat. Sedangkan Al-Switi itu tidak ada. Nah, padahal di dalam Al-Quran sendiri, Al-Switi itu memang tidak ada yang bisa menunjukkan keberadaannya, baik kepada Muhammad maupun sampai umat Islam sampai detik ini. Makanya saya tegaskan bahwa Al-Switi itu memang tidak ada fiktif, kosong, melompong. Nah itu, jadi perlu perhatian untuk umat Islam sebagai warning ini. Jadi yang disembah itu adalah fiktif, tidak ada oknumnya. Dalam ayat, ada beberapa ayat dalam Alkitab, Allah Musa itu berwujud roh. Dalam kitab Kejadian, pasal 1 ayat 2, jelas di situ. Nah, Al-Switi itu kemana? Wujudnya mana kalau memang sama? Kalau dia berbeda, berarti dia bukan Allah, Al-Switi itu. Tunjukkan nanti dari dalam Al-Quran, kalau memang Al-Switi itu memang sama dengan Allah yang disembah oleh Musa. Buktikan Muhammad pernah melihat Allah, bertemu dengan Allah. Begitu juga dalam umat Islam, hadir nggak Allahnya? Wujud nggak? Kalau tidak wujud, tidak hadir, tidak bisa apa-apa. Itu artinya Al-Switi itu fiktif, kosong, tidak ada. Sia-sialah umat Islam menyembah Al-Switi, membelanya mati-matian, padahal tidak ada.
ujung-ujungnya cuma ke kotak amal dan batu meteor. Tunggang tungging sampai mati pun tidak bakalan ketemu itu sama Alus Siti. Jadi sia-sia. Ya sudah, cukup sekian dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Kita reset waktunya. Oke, silakan Mas Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita kedatangan tamu malam ini ya. Saya juga baru kali ini melihat ada orang seperti saudara Bamba, putus-putus siapa namanya ya? Sambung-sambung ini ya. Yang tidak memahami ajaran para nabi. Ajaran para nabi. Ajaran para nabi itu tidak ada yang pernah mengajarkan bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu adalah makhluk. Nabi manapun itu tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan itu adalah makhluk atau Tuhan itu adalah manusia. Jangankan Al-Quran, yang adalah ajaran yang betul-betul murni dari Allah. Ya, kitab yang diimani oleh orang Kristen pun, bahkan Yesus sekalipun mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Yesus sendiri mengatakan itu. Bapa yang telah mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, kalau misalnya ada orang Kristen yang percaya diri mengatakan Tuhan mereka pernah datang, Tuhan mereka pernah mati, Tuhan mereka pernah dilahirkan dan seterusnya. Itu bukan lari kepada pengajaran para nabi. Tidak berasal dari ajaran Yesus itu konsep. Tapi konsep itu murni ajaran pagan. Karena Tuhannya Yesus itu tidak pernah datang kepada Yesus dalam rupa wujud. Kalau dikatakan, oh dia datang dalam rupa roh, sama berarti dia datang dalam keadaan gaib. Karena roh itu adalah gaib. Hanya saja orang Kristen ini karena dia adalah penyembah makhluk, sehingga dia menghina Allah. Padahal sesungguhnya Allah sudah menerangkan siapa dirinya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab para nabi. Diterangkan, dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah kepadaku agar aku melihat kepada engkau. Maka Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Nah, apakah yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan? Bukan. Yang datang kepada Musa itu adalah malaikat Tuhan. Yang datang kepada Abraham itu adalah malaikat Tuhan. Yang datang kepada Yesus itu adalah malaikat Tuhan. Yang datang di dalam rahim Maria juga itu adalah makhluk Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa ditarakan bahwa dia seperti ini, seperti ini. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu adalah roh, tunjuk seperti apa wujudnya. Tunjuk seperti apa sosoknya. Maka tidak akan mampu orang-orang Kristen itu menunjukkan. Bahkan kalau kita tanya orang Kristen yang mengimani Tuhan itu adalah roh. Ketika dia ditanya, apa perbedaan antara roh setan dengan roh Tuhanmu? Orang Kristen tidak akan mampu menjawabnya. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Kata Yesus, aku mengenal Allah. Tapi apakah Yesus pernah mengajarkan wujud Allah itu seperti apa? Tidak. Kenapa? Terima kasih. Tuhan itu bukan makhluk. Demikian. Tuhan bukan makhluk, itu penekanannya. Ya silakan sambung-sambung 3 menit ke depan. Mana sambung-sambung tadi? Kabur ya? Buka mic-nya, sambung-sambung. Kabur. Ya, dengan siapa saya bicara ini? Debatnya ini. Dengan saya. Siapa namanya? Siapa? Saya Paulus. Lanjut 3 menit ke depan untuk sambung-sambung, silakan di counter tadi sama si Paulus tadi. Ya oke. Katanya Bapak yang satu tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak wujud. Musa menyatakan Allah itu wujud. Baca Quranmu. Dalam Al-Quran surat At-Taha ayat 9 sampai 14. Allah itu wujud seperti api, jelas itu. Dalam Alkitab, Allah kitab Kejadian Allah wujudnya itu roh. Di dalam Alkitab juga kitab Keluaran kitab Keluaran yaitu ayat 34 sampai ayat 1 sampai 9. Keluaran 3 ayat 1 sampai itu jelas.
Allah memperlihatkan punggungnya kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian Allah dalam kitab Keluaran ayat 3 pasal 3 ayat 1 sampai 6 jelas Allah memperlihatkan wujudnya seperti api. Di dalam At-Taha Quranmu itu jelas mengatakan bahwa Allah wujudnya api. Dia berkata pada ayat yang ke-14, akulah Allah, akulah yang berhak disembah. Itu jelas wujudnya ada. Nah, pertanyaan saya, Ahlul SWT itu ada nggak yang seperti itu? Datang, berbicara, menunjukkan wujudnya, hadir kepada Muhammad dan umat Islam. Buktikan sekarang kalau ada. Tapi jangan dari kisah-kisah Nabi yang ada di Alkitab ya, tetapi milik Muhammad sendiri, Ahlul SWT-nya itu. Buktikan kalau ada, saya kasihkan 10 juta bagi yang ada bisa membuktikan kepada saya. Tetapi kalau tidak, berhentilah berkuar-kuar mengklaim bahwa Allah Sang Pencipta itu adalah Ahlul SWT itu, karena dia bukan, berbeda. Kalau kalian tidak membuktikan, tidak bisa membuktikan, maka Ahlul SWT itu adalah fiktif, kosong, melompong, tidak ada. Percuma kalian berkuar-kuar membelanya, menyembahnya, tunggang-tungging siang dan malam, tetapi yang nyata, yang nongol hanya batu hitam dan kotak amal, itu yang ada. Jadi mulai malam ini bagi umat muslim, ini sebagai warning. Perhatikan imannya. Benar nggak Allah yang disembah itu ada? Kalau memang ada, silakan buktikan. Kalau tidak ada, stop mengklaim Allah SWT itu adalah Allah Sang Pencipta, Allah yang sama yang disembah oleh Musa, oleh orang Israel dan orang Kristen. Sebab Allah orang Kristen itu bisa wujud, bisa hadir, dan ayat-ayat tadi sudah saya buktikan. Sudah, silakan lagi. Baik, terima kasih. Dari saya dulu, habis ini kita TikTok. Oke, Mas Juma. Moderator minta tolong, tadi orang ini suruh minta tunjukkan dalil di surat Taha yang mana yang dia maksud. Ya, oke. Surat Taha di mana itu yang dimaksud? Ayat surat Taha 9 sampai 14, ayat 9 sampai 14. Musa melihat wujud Allah dalam rupa api, dan dalam api itu Allah berkata, akulah Allah. Ayat yang ke-14. Wujudnya jelas, Allah itu wujud. Itu Allah Musa. Oke, kita lihat dulu ayatnya. Ya, silakan tampilkan. Ya. Tolong tunjuk di dalil di ayat mana yang mengatakan bahwa Allah itu adalah api. Silakan. Silakan dibaca ayat 9 sampai 14. Loh, Anda yang menunjukkan, Anda yang membawa dalil, berarti Anda tahu. Tampilkan di situ, silakan dibaca. Ya. Dah, silakan. Coba kita lihat surat At-Taha ayat ke-9. Coba dibuka. Oke, sampai 14 ya, 9 sampai 14. At-Taha. Langsung ke 9. Sampai 14. Baca, silakan dibaca. Silakan. Tuh dibaca. Siapa dibaca teman itu? Silakan dibaca. Ada yang bisa baca, silakan. Ya itu dibaca loh. Anda yang baca, Anda kan yang membawa tuh. Silakan dibaca sendiri tuh Al-Qur'anmu. Loh, kamu yang membawakan kok gitu, kita yang disuruh membaca itu loh. Kamu itu keplek apa gebento kamu itu. Ya, itu ayat 10 coba. Kau baca. Situ baca aja lah. Nggak usah ngatakan orang goblok, sudah saya tidak pernah. Ya, kamu bisa baca enggak? Bisa baca enggak gitu? Baca aja sendiri. Ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu. Atau aku akan mendapat tunjuk dapat api itu. Nah, ayat 11-nya, maka ketika dia mendatangi tempat itu, ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, apakah api ini yang manggil? Terus. 12. Ya. Jadi nggak bisa membaca ya tadi nih ya? Nggak bisa dia. Minta diajarin. Maka nggak bisa membaca. Dia mendatangnya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, apakah api ini yang memanggil? Terus baca lagi, lanjut. Tunggu, aku adalah Tuhan yang maka lepaskanlah ke tempatmu.
Karena sesungguhnya engkau berada di tempat suci. Lanjut. Nah, di mana api memanggil? Di mana? Terus di mana? Sungguh aku ini adalah tidak tahu aku. Nah, itu, ayo. Nah, ya api yang manggil. Udah, Bang Oke, cukup baca aja. Yang lain tahan. Oke, silakan Mas Juma. Ya, 3 menit ke depan. Jadi begini, ya umat terjemahan itu memang kayak gini caranya. Karena mereka tidak memahami original teksnya. Padahal jelas di ayat ini dikatakan bahwa Nabi Musa ketika dia mengatakan kepada keluarganya, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diberi wahyu dan dia katakan, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Wahal ataka hadithu Musa. Jadi yang diceritakan di sini adalah tentang apa yang terjadi terhadap Musa. Nah, ketika Musa ini melihat api, nah yang dia lihat ini apa? Api. Apakah ini adalah Tuhan? Bukan. Kenapa bukan Tuhan? Karena itu adalah api. Apakah Tuhan itu adalah api? Bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Itu sudah final itu dalam ajaran agama Islam. Jadi tidak ada satupun umat Islam di atas muka bumi ini yang mengatakan wujud daripada Allah itu adalah api, kecuali satu orang ini. Apa pengetahuan orang ini? Si siapa sambung-sambung, apa pengetahuannya? Apa disiplin ilmunya? Membaca original teks kitabnya saja nggak bisa, apalagi mau mengkaji Quran. Gitu. Baca ayat 14. Aku ini. Oke, sambung-sambung kamu itu ada waktu berbicara. Halo, sambung-sambung bisa menghormati itu. Tahu dia bukan waktunya dia bicara. Tahan. Hapus saja nama Musa itu dari kitabmu kalau itu tahan. Ini waktunya Muslim yang menjawab. Tolong Timur dipus dulu. Ini tadi sambung-sambung sudah diberi kesempatan, kita tidak ada yang menyela, ya. Jadi kalau kamu punya ini memang nggak tahu aturan itu. Yang lainnya tolong diam. Ini isi sambung-sambung ini datang cuma menghujat, disuruh baca gak bisa baca, dikasih waktu sudah kita beri, waktu Islam menjawab kamu nyerocos. Itu kamu orang punya adab apa enggak? Kasihan sekali ya, Bu. Silakan Mas Juma, diteruskan. Waktunya Bang, diundur dulu sedikit. Diundur dulu. Oke ya, saya tambahin 1 menit ke depan. Jadi 4 menit. Oke. Jadi gini, ketika dikatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu adalah api, karena ada pernyataan yang mengatakan di dalam surat Taha, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li zikri. Dia mengatakan bahwa api itu berbicara, sehingga Tuhannya umat Islam itu adalah api. Nah sekarang yang mengatakan innani ana Allah, aku ini adalah Allah, yang berbicara di sini siapa? Zulkifli Abbas. Sehingga orang ini harusnya mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu adalah Zulkifli Abbas. Karena Zulkifli Abbas telah mengatakan, aku ini adalah Allah. Itu konsep yang harus dipahami oleh umat terjemahan. Jadi yang datang kepada Nabi Musa pada saat itu adalah malaikat Allah. Malaikat yang menyatakan tentang Allah. Karena malaikat itu adalah penyampai firman. Malaikat datang kepada Abraham, malaikat datang kepada Yakub, malaikat datang kepada Ishak, malaikat datang kepada Ismail, malaikat datang kepada Musa, dan bahkan malaikat datang memberikan kekuatan kepada Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus. Jadi malaikat itu tugasnya menyampaikan firman. Dalil pijakannya di luar Al-Quran mengatakan, ya, bahwa jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan datang kepadanya, menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Jadi yang melihat, yang menyatakan bahwa dia mendengarkan suara Tuhan itu adalah Nabi Musa. Tetapi bukan berarti Tuhan ada pada masa itu. Bukan Tuhan datang unyu-unyu seperti Tuhannya orang Kristen yang adalah manusia, datang ditampar, dibunuh, diinjak, dan bahkan mencari mayat. Tuhan di sini ini menyatakan dirinya melalui perantaraannya, melalui perantara dia. Karena ketika dikatakan Allah berfirman, ada suara dari api. Apakah kemudian ketika saya dari pasar, maka saya adalah pasar? Apakah kemudian ketika suara itu dari api, maka suara itu adalah api? Itu tentu tidak. Itu logikanya, sederhananya seperti itu. Tapi umat terjemahan yang sakit hati terhadap kebenaran ajaran agama Islam, itu berasumsi bahwa wujud Tuhannya Islam itu sama dengan wujud Tuhan kita. Tadi dia katakan Tuhan kita fiktif, tetapi di sisi lain dia mengatakan Tuhan kita api. Berarti Tuhan kita tidak fiktif. Tapi karena orang ini tidak berakal, tidak berilmu, asumsinya bertabrakan dengan asumsinya, maka saya katakan bahwa
orang ini menyembah sesuatu yang fiktif. Kenapa saya katakan menyembah sesuatu yang fiktif? Karena Yesus itu menyembah kepada Allah. Tapi dia menyembah kepada Yesus. Berarti Tuhannya adalah Tuhan fiktif. Karena Yesus bukan Tuhan. Itu nyata. Nah, ketika dikatakan, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Yang Tuhan bukan api. Yang Tuhan bukan makhluk yang datang menyatakan ini. Tetapi yang Tuhan adalah yang sang pemilik firman itu, yang kemudian mewahyukan firman-Nya melalui makhluk. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW menyatakan diri kepada para sahabat, innani ana Allah, apakah Muhammad SAW itu adalah Allah? Bukan. Mereka semua itu adalah penyampai firman, sebagaimana malaikat datang menyampaikan firman kepada para utusan Tuhan. Demikian. Terima kasih. Oke, kita riset waktunya 20 menit. Cukup ya untuk versi TikTok, Mas Juma? Boleh. Oke, 20 menit TikTok, jadi diperhatikan ya, sambung-sambung. Versi TikTok itu kamu bisa mencerobot perkataannya Paulus ini, yang berbicara sama kamu tadi Paulus. Silakan kamu serobot, kiranya itu perkataannya si Paulus itu tidak sesuai. Dan juga begitu Paulus juga bisa mencerobot. Silakan versi TikTok ini versi bebas selama 20 menit ke depan. Silakan yang memulai, siapapun yang memulai timer akan berjalan untuk 20 menit ke depan. Kita tuntaskan hari ini. Silakan. Ya, saya dulu. Enggak usah, siapapun bisa mencerobot ini, silakan. Oke. Allah, wong Tuhannya Paulus itu kan sudah mati, sudah digantung. Aduh, ini Satria ini diam dulu dong. Di dalam Yohanes 5 ayat 37, Yesus yang kamu tuhankan itu mengatakan bahwa Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Sekarang Anda tunjukkan siapa yang bisa membantah dalil ini. Dan kalau ada yang mau membantah, tunjukkan Tuhan itu seperti apa wujudnya. Silakan. Oke, Al-Qur'anmu sudah mengatakan wujud Allah itu bisa menjadi api. Surat atas 9-14. Itu saya sudah bantah, itu sudah saya bantah, itu sudah saya bantah juga pernyataan. Nah, silakan Anda bantah. Tunjukkan. Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37, Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Saya tanya kepada Anda. Itu jelas mengatakan Allah itu wujud, bisa berwujud menjadi wujud api. Mana dalilnya bisa berwujud berupa api? Mana? Kamu sudah baca. Mana dalilnya? Kamu katakan itu tidak ada dalilnya mengatakan, tidak ada dalilnya yang mengatakan bahwa Allah bisa berwujud menjadi api. Tidak ada di situ dalilnya mengatakan bahwa Allah berwujud menjadi api, tidak ada. Jangan Anda menyesatkan manusia. Sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Silakan. Kamu hapus Nabi Musa di situ, karena itu salah. Lapor. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya, kalau menurut Anda Al-Quran itu keliru, kamu tadi mengatakan Allah yang menampakkan kepada Musa pada surat At-Taha itu adalah malaikat. Tidak ada malaikat di situ. Yang ada Allah berfirman, aku adalah aku, akulah Allah, sembahlah aku, bukan malaikat. Paham? Orak kayaknya. Jadi artinya Allah itu berwujud. Nah sekarang saya tanyakan sama kamu, Allah itu ada enggak yang seperti itu? Kalau tidak ada, jangan salahkan. Saya mengatakan Allah itu tidak ada fiktif. Saya tidak ada menghina. Tidak tadi Anda sudah mengatakan wujud Tuhan kami api. Kenapa Anda mengatakan fiktif? Buktinya Allah SWT bisa berwujud menjadi api. Kamu mengatakan Tuhan, kamu menuduh Tuhan umat Islam itu api. Tuhan umat Islam itu api. Nah sekarang kamu mengatakan Tuhan kami fiktif. Akal Anda di mana? Ayo. Allah yang disembah Musa itu bukan Allah SWT yang saya bilang ini. Iya, terserah Anda. Terserah Anda. Mau bilang apa terserah. Terserah. Apakah kemudian ketika Anda mengatakan Tuhan kami api, kemudian Anda mengatakan Tuhan kami fiktif, itu Anda waras? Tidak ada. Saya mengatakan Allah Musa dalam At-Taha bisa mewujudkan. Anda mengatakan Tuhan kami fiktif. Tidak pernah seperti itu. Iya, oke. Tuhan kami fiktif katanya. Tapi Anda tuduh Tuhan kami api.
Bukan, saya tidak Allah Musa berwujud api. Saya tidak mengatakan Allah SWT milik Muhammad. Oke. Ya kalau begitu Anda tidak usah membahas itu. Karena kenapa? Itu adalah Tuhannya Musa. Sekarang coba Anda terangkan kepada saya ketika Yesus mengatakan Bapa yang mengutus dia tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat. Seperti apa wujudnya itu? Coba. Itu sudah saya katakan Allah yang roh dalam kitab. Iya, wujudnya roh itu seperti apa? Itu yang saya ingin tahu. Ketika sudah menjelma menjadi Yesus, maka dia menjadi... itu manusia. Saya tanya, wujud roh itu seperti Yesus apa? berkata, roh Tuhan ada padaku. Saya tahu, roh Yesus itu ada apa? Roh Tuhan ada pada Yesus. Yang saya tanya, roh itu seperti apa wujudnya? Ya jelas Musa menulis bahwa dia melihat roh Allah. Roh itu seperti apa wujudnya? Roh itu kalau sudah menjelma menjadi Yesus maka bisa dilihat sama dengan roh itu wujudnya seperti apa? Yang kamu lihat itu Yesus. Yang saya tanya rohnya Yesus wujudnya seperti apa? Yesus tidak mengatakan roh itu bisa dilihat, tetapi Yesus mengatakan ketika roh itu bisa dilihat ketika ia sudah bermanifestasi atau menjadi sesuatu. Yang lainnya tolong jangan share ya. Musa mengatakan, saya tanya samamu. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Yang saya tanya, wujud Tuhanmu itu seperti apa? Yang bentuk roh itu kayak mana? Wujudnya Yesus, karena roh itu sudah menjelma menjadi Yesus. Nah sekarang sebelum menjadi Yesus, wujud Tuhanmu itu seperti apa? Sebelum menjadi Yesus, wujud Tuhanmu itu seperti apa? Roh. Nah, roh itu seperti apa wujudnya? Kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau kok tanya pada diri saya sendiri? Artinya kamu tidak mampu menunjukkan wujud roh itu kan? Kalau saya bisa menjawab roh jika dia sudah mewujudkan dirinya. Iya, itu juga semua orang tahu. Semua orang juga tahu bahwa pada diri manusia itu ada roh sehingga kita bisa mengatakan manusia itu hidup. Yang saya tanya, yang kamu banggakan Tuhan kamu itu yang adalah roh, itu wujudnya seperti apa? Wujudnya roh lah. Ya seperti apa wujudnya? Yang namanya roh, ya wujudnya ya roh. Iya seperti apa wujudnya? Seperti apa wujudnya roh itu? Sekarang saya tanya sama kamu, halus itu berwujud nggak? Kalau tidak berwujud, berarti Allah itu bukan Allah yang disembah oleh Nah sekarang saya tanya samamu, Tuhanmu itu kamu banggakan, itu adalah roh. Sekarang tunjukkan kepada saya, wujud Tuhanmu yang roh itu seperti apa? Musa, kalau roh memang tidak bisa dilihat, tetapi kalau berarti kamu tidak bisa menggambarkan wujud Tuhanmu kan? Lah bisa, karena dia sudah bermanifestasi. Iya, itu kalau dia sudah inkarnasi menjadi makhluk layaknya Tuhan pagan. Brahma tidak bisa dilihat. Nanti begitu berubah menjadi Krishna, baru bisa dilihat. Apollo tidak bisa dilihat. Ketika menjelma menjadi Plato, baru bisa dilihat. Nah sekarang Bapak tidak bisa dilihat, kecuali dia sudah berubah menjadi Yesus. Nah saya tanya, wujud daripada Bapak itu seperti apa? Kamu jangan nangis. Yesus berkata, saya tidak tanya Yesus, saya tanya kamu, wujud Bapakmu itu, wujud dari Bapak itu seperti apa? Allah itu roh. Ayo, saya tanya samamu, wujud daripada Bapa itu seperti apa? Siapa melihat Bapa ya sudah melihat aku. Saya tidak tanya itu, saya tanya tentang Bapa yang ada di surga itu wujudnya seperti apa? Bapa yang ada di surga itu wujudnya kayak mana? Ayo. Ya roh, sudah dikatakan. Nah, roh itu yang kamu maksud itu seperti apa? Sudah, kalau dia bisa mewujudkan dirinya sebagai yang saya tidak tanya itu, saya tanya roh yang ada di surga itu wujudnya seperti apa? Ya roh wujudnya. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya samamu, kamu bangga Tuhanmu bisa wujud, katamu. Bisa dilihat, katamu. Nah sekarang tunjukkan roh yang ada di surga itu bentuknya kayak mana? Namanya juga roh, wujudnya ya roh. Nah wujudnya itu kayak mana? Wujudnya itu kayak mana? Ya wujudnya roh lah. Iya kayak mana wujudnya? Kayak mana? Ayo
Jangan permalukan dirimu loh. Katanya Tuhanmu itu wujud. Justru kamu yang malu wujud. Nah, sekarang kamu tunjukkan. Kamu sudah tahu Tuhanmu itu roh. Nah, wujudnya kayak mana tuh? Wujudnya kayak mana itu roh? Ayo. Tidak bisa apa-apa, namanya bukan fiktif. Nah, sama kalau saya mengatakan juga Tuhan saya gaib, gimana? Artinya tidak ada. Nah, sama ketika Anda mengatakan wujud Tuhan Anda roh, dan Anda tidak bisa menunjukkan itu, berarti saya bisa mengatakan berarti Tuhan Anda tidak ada. Guibnya ke maksudmu itu, tapi Aluswiti tidak bisa esa karena dia berbeda. Makanya ketika Anda mengatakan Tuhan Anda roh, apakah dia gaib? Dia bisa mewujudkan karena dia. Saya tidak tanya itu. Ketika dia berbentuk roh, apakah Tuhanmu gaib? Ketika Tuhanmu berbentuk roh, apakah Tuhanmu gaib? Manusia itu namanya Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Kalau Aluswiti tidak bisa apa-apa, itu namanya Allah yang tidak ada, fiktif, kosong, percuma kamu. Sekarang saya tanya, Tuhanmu itu roh. Apakah ketika dia ketika dia sebagai roh, dia gaib atau tidak? Tidak ada dikatakan roh itu guib. Kata siapa? Oh, jadi roh itu nyata. Jadi roh itu nyata. Iya. Nah, mana? Coba tunjukkan seperti apa wujudnya kalau nyata. Wujudnya roh. Kamu kan mana punya wujudnya? roh. Kamu punya roh. Nah, mana? Kan mana wujudnya? Mana wujudnya? Ayo. Kalau kamu tidak mengatakan dirimu tidak punya roh, ya sudah. Saya tidak mengatakan. Jadi kamu mau mengatakan bahwa roh manusia itu sama dengan roh Tuhanmu, gitu? Beda dong. Nah, kalau beda berarti kamu jangan menganalogikan saya. Saya tanya wujud Tuhanmu yang adalah roh itu seperti apa modelnya? Perbedaan roh manusia dan roh Allah itu berbeda. Iya, saya tidak tanya perbedaannya. Saya tanya wujud Tuhanmu yang berbentuk roh itu seperti apa? Dia bisa mengapa? Dia bisa mewujud dirinya menjadi apa saja. Ucok. Saya tanya wujud Tuhanmu yang berupa roh itu kayak mana wujudnya? Ya wujudnya ya roh lah. Iya, saya tahu wujudnya roh. Kayak mana itu? Apa ada hidungnya? Ayo. Iyalah, kalau dia berbentuk hidung, jadilah wujud seperti hidung. Itulah namanya berkuasa. Mau menjadi manusia itu namanya berkuasa. Di mana dia mengatakan bahwa roh adalah Tuhanmu, lalu kemudian dia menjadi manusia? Di mana bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Di mana itu dalilnya? Saya tanya dulu sama kamu. Allah itu kamu tunjukkan sekarang wujud apa tidak? Pernah hadir apa tidak? Dia wujud, pasti dong dia wujud. Tuhan saya wujud, itu udah pasti. Nampak, tidak nyata, tidak pernah hadir, tidak pernah berbicara langsung. Seperti Allahnya Musa, stop mengklaim bahwa Allah kalian itu atau Aluswiti itu adalah Allah yang disembah oleh Musa sebagai Allah sang pencipta. Karena Musa menyatakan di situ Allah itu wujudnya adalah roh, dan roh itu bisa menjadi kalau Allah itu wujudnya roh, berarti Tuhan itu wujudnya gaib. Percaya nggak bahwa Tuhan itu gaib? Bisa mewujudkan dirinya toh. Percaya nggak bahwa Tuhan itu gaib? Walaupun dia gaib misalnya, Aluswiti. Oke, berarti Anda percaya. Oke, kamu berarti Anda percaya. Berarti Anda percaya Tuhan itu gaib. Kalau gaib berarti Aluswiti mu gaib, tidak ada. Ya memang dia gaib dong. Gimana sih? Kok bisa? Akalmu gaib atau tidak? Artinya tidak ada. Nah, saya tanya akalmu itu gaib atau tidak? Tidak, saya tidak mengatakan. Kalau gitu coba tunjukkan wujud akalmu kayak mana? Allah itu nyata. Saya tanya akalmu yang tidak gaib menurutmu, akalmu yang katanya tidak gaib. Coba seperti apa wujud akalmu? Berarti kalau begitu Allah sitimu adalah pikiranmu, Allah akalmu. Ucok. Saya tanya, katanya akalmu itu tidak gaib, berarti nyata, berarti dia kelihatan. Nah, tunjuk seperti apa wujud akalmu? Akal ya akal. Wujudnya, saya tanya wujudnya. Ayo. Saya tanya wujud akalmu itu ada apakah tidak ada? Kesalahan atau kekurangan kelemahan Aluswitimu tidak bisa apa-apa karena fiktif. Bagaimana bisa ada? Kamu itu maunya pencipta alam semesta itu dilahirkan, ditampar,
diseret, dibunuh, mayatnya bangkit pada hari ketiga. Itu yang lu mau kan? Tidak Tuhan ada itu maunya masalah. kamu seperti itu kan? Tidak ada masalah, karena dia berkuasa, mau jadi apa saja. Berkuasa Kan gimana dia coba? bangkit lagi. Bagaimana Sebagai dia Maha bisa Esa. berkuasa kalau mengampuni dosa saja dia harus bunuh diri? Itu urusan Di mana Allah, kuasanya? bukan urusanmu. Ayo, di mana Urusan- kuasanya? Ayo, bagaimana Dia Anda hidup bisa lagi mengatakan naik ke Tuhanmu surga. berkuasa untuk mati saja butuh dibunuh oleh makhluk lain? Mana kuasanya? Di mana Ayo, salahnya? Di mana saya salahnya? bukan tanya di mana salahnya, saya tanya mana kuasanya. Yang Tuhan salah kudu itu- mengampuni dosa, harus bunuh diri dulu. Mana kuasanya? Itu Ayo. urusan Allah. Bukan urusanmu, prerogatif Allah. Sekarang kamu tunjukkan aja dosa korban muter-muter. Udah cukup, Mas Yuma? Pelawak. Jadi kamu buktikan aja wujud halus itu mana. Ya, pernah kita hadir. riset aja. Kalau tidak pernah hadir. Manusia tidak mampu menunjukkan wujudnya. Oke, udah cukup. Oke, Keadaannya Bang. bisa dirasakan oleh manusia. Ditahan dulu ya teman-teman yang lain ya. Bentar. Udah aku mute semua, sudah cukup. Udah, waktu kita reset itu kebanyakan 15 menit sudah cukup. Waktu di close aja itu. Ternyata inilah sambung-sambung yang tadi udah pamer-pamer, mau menunjukkan bla bla bla. Setelah ditanyakan apa wujudnya roh, apa wujudnya akal, dia tidak bisa membuktikan. Ini penghujat memang begitu. Kaum terjemahan memang begitu. Tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas, begitu Yang ya. menghujat itu. Oke, kamu diam dulu. Waktu sudah kita kasih ya, tetapi di live comment juga mengatakan percuma debat orang kayak begini, nggak ada keilmuannya. Yang menghujat itu. Kamu diam dulu. Wujud. Kamu bisa nggak diam? Gimana bisa diam? Kamu diam nggak? Bisa nggak diam? Ya, kita kunci dulu. Ini kita sudah ya diskusi ini karena tidak ada ilmu, saling otot-ototan, tapi si Paulus tadi mengatakan dengan jelas mengatakan bahwa bagaimana wujudnya roh itu, bagaimana wujudnya otaknya si sambung ini, ternyata sambung pelintat-pelintut, berkelit, kayak kentut, nah itu ceritanya. Kita akhiri untuk sesi hari ini teman-teman yang ada di live comment, yang ada di Zulkifli M. Abbas Official, di Zulfikar Official, di Sonya Denova, dan juga di Penegak Islam, juga di Al-Mahabah, Zainun Debat Channel yang turut menyiarkan live kita hari ini. Kita sudah menyajikan kebotolan seorang Kristen ini ya, oknum ini. Tapi ya, hanya orang ini aja yang unik ini. Sepertinya orang ini terlempar dari zaman Pithecanthropus masuk ke sini sehingga akalnya nggak dipakai. Yang penting menghujat, setelah dibalik ditampar dengan ayahnya sendiri, dia tidak bisa berkutik. Demikian penjelasan dari kami di sini, dan terima kasih untuk selalu mendukung channel-channel Muslim dan selalu stay tune di JCC Official. Akhir kata. Sebentar Bang. Ya. Ustadz Unggul dia mau ini untuk yang si Palestina, dia udah pesan kemarin. Oh ya, untuk saya Palestina sama Mbak Sonya sudah tahu datanya? Enggak, ya udah. Silakan Oke, Ustadz siarkan. Unggul. Silakan. Ustadz Unggul yang mau siarkan. Oh, 43.582. 43.582. Ya, kita beritahu kepada Ustadz Unggul. Silakan dibuka Ustadz Unggul. Siap. Saldo terakhir berapa Bang Zong? 43.582. 43. Alhamdulillah. 582. Donasi hari ini 582.000. Untuk para pemirsa yang kami sayangi dan cintai dalam Allah, karena ini adalah aksi kemanusiaan. Khusus untuk ini kita tidak memandang suku, agama, dan ras. Tetapi kita mau membantu warga Palestina yang faktanya di sana juga adalah terdiri dari umat beragama Islam dan umat beragama Kristiani. Jadi kita menggalang dana ini, insya Allah lah seperti yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya,